Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rewita Arabella Burginting, NPM 2408260007, ingin menjelaskan kepada Anda semua mengenai tugas saya yang ada di blok BSO2 dengan judul organ penciuman dan pengecapan. Nah, ini proses persepsi bau dan rasa. Yang pertama kita mulai dari organ penciuman atau olfaktori. Nah, untuk struktur utama dia itu memiliki epitel olfaktori di mana terletak di bagian atas lengan hidung. Epitel ini terdiri atas sel-sel reseptor olfaktori. Nah, juga ada sel pendukung dan sel basal. Nah, sel-sel faktori reseptor ini merupakan neuron bipolar yang bertugas untuk menangkap molekul bau atau odoran yang terlarut di dalam lendir hidung. Lalu yang kedua ada sel reseptor olfaktori, di mana itu merupakan neuron sensorik primer yang memiliki silia untuk mendeteksi odoran. Nah, setiap neuron memiliki reseptor spesifik untuk molekul bau tertentu. Lanjut ada saraf olfaktori atau nervus olfactorius atau cranial nerve 1, di mana tuh akson dari sel-sel reseptor berkumpul membentuk saraf olfaktori yang melewati lamina cribriformis dan menuju bulbus olfactorius. Nah, terakhir ada bulbus olfactorius. Ini merupakan pusat pernafasan pada sistem penciuman. Nah, di sini akson-akson dari neuron olfaktori berakhir pada struktur yang disebut glomeruli yang berfungsi untuk menyaring dan mengintegrasi sinyal bau sebelum diteruskan ke otak. Nah, untuk proses persepsi bau, yang pertama, molekul bau atau odoran masuk ke dalam rongga hidung saat seseorang bernafas. Selanjutnya, molekul tersebut larut dalam mukus yang melapisi epitel olfaktori dan berikatan dengan reseptor spesifik pada silia neuron olfaktori. Lanjut, interaksi ini menyebabkan aktivitas reseptor dan menghasilkan impuls listrik. Nah, impuls listrik tadi dikirim melalui nervus olfactorius menuju bulbus olfactorius. Nah, dari bulbus tadi sinyal diteruskan ke bagian otak. Yang pertama ada cortex olfactorius primer yang berada di lobus temporal dan sistem limbik yang terdiri dari amigdala dan hipokampus yang berperan dalam emosi dan memori. Nah, untuk ciri khusus dari gel olfaktori, yang pertama dia merupakan satu-satunya sistem sensorik utama yang tidak melalui talamus sebelum mencapai korteks cerebri. Nah, selanjutnya sangat erat hubungannya dengan emosi dan ingatan karena koneksi langsung di sistem limbik. Selanjutnya kita masuk ke organ pengecapan atau gustatori. Nah, untuk struktur utama dia memiliki papila lidah. Nah, permukaan lidah memiliki struktur seperti tonjolan. Nah, itu disebut papila. Terdapat beberapa jenis, yaitu ada papila fungiformis yang berada di ujung sisi lidah. Lanjut ada papila foliata, itu berada di sisi lateral lidah. Ada papila circumvallata, itu bagian belakang lidah. Ada papila filiformis, itu tidak mengandung testibat dan berpelan dalam tekstur. Nah, untuk yang kedua ada testibat atau kuncup pengecapan. Nah, ini terletak pada papila dan berisi sel-sel reseptor rasa. Nah, ini masing-masing testibat terdiri atas sel reseptor rasa, sel pendukung, dan sel basal. Selanjutnya, untuk saraf yang terlibat di pengecapan itu ada nervus facialis atau nervus 7. Ini menginversasi 2/3 anterior lidah. Lalu ada nervus glossopharyngeus yaitu nervus 9. Ini 1/3 posterior lidah. Nah, terakhir ada nervus vagus itu nervus 10. Ini bagian daerah faring dan epiglotis. Nah, untuk proses persepsi rasa itu dimulai dari zat kimia dari makanan larut dalam air liur. Nah, zat tersebut akan berinteraksi pada reseptor di sel-sel testibat. Nah, selanjutnya reseptor mengubah rangsangan kimia menjadi impuls listrik. Nah, impuls tersebut dikirim ke nucleus tractus solitarius atau NTS di medula oblongata melalui saraf gustatori. Nah, sinyal tersebut selanjutnya teruskan ke talamus atau bagian ventral posteromedial nucleus. Nah, selanjutnya kemudian sinyal mencapai korteks gustatori primer yang terletak di insula dan operculum frontal melalui saraf gustatori. Nah, sinyal tersebut selanjutnya teruskan ke talamus atau bagian ventral posteromedial nucleus. Nah, selanjutnya kemudian sinyal mencapai korteks gustatori primer yang terletak di insula dan operculum frontalis. Nah, untuk jenis rasa dasar itu ada manis, asin, asam, pahit, dan umami atau rasa gurih. Nah, umumnya ini dari asam amino atau dari glutamat.
Nah, selanjutnya untuk interaksi antara penciuman dan pengecapan. Nah, persepsi terhadap flavor atau rasa menyeluruh dari makanan merupakan gabungan dari beberapa input sensorik. Nah, itu meliputi yang pertama ada rasa atau gustati, lalu bau atau olfaksi nasal yang bau naik ke rongga hidung dari mulut saat makan. Terakhir ada tekstur dan suhu makanan. Ketika seseorang mengalami hidung tersumbat, misalnya saat flu, nah kemudian untuk mencium bau akan terganggu, dan hal ini akan berdampak pada menurunnya persepsi rasa. Nah, hal ini menunjukkan bahwa penciuman berkontribusi dalam persepsi rasa kompleks. Nah, selanjutnya ada pemrosesan di otak, yaitu ada beberapa jalur. Yang pertama ada jalur olfaktori. Nah, di jalur olfaktori ini dimulai dari epitel olfaktori menuju bulbus olfaktorius, selanjut ke korteks olfaktorius primer, dan terakhir sampai ke sistem limbik. Nah, untuk jalur kedua itu ada jalur gustatori. Nah, itu dimulai dari testibar, lanjut ke saraf 7, 9, dan 10, masuk ke nukleus solitarius, lanjut ke talamus, dan terakhir ke korteks gustatori atau di bagian insula dan operculum. Nah, yang terakhir ada integrasi sensorik. Nah, ini informasi dari kedua sistem ini berintegrasi di berbagai area otak, termasuk insula dan orbitofrontal cortex. Nah, area ini memadukan sinyal dari penciuman, pengecapan, dan somatensorik atau tekstur dan visual untuk menghasilkan persepsi flavor secara menyeluruh. Sekian dari presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, ucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.